Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muflika Tusada dengan NIM 666121454. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis IFAS, EVAS, Matrix SWOT, strategi, implementasi, dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten yang diampu oleh Bu Ayuning Budiana. Baik, untuk memulai pembahasan, pertama-tama kita masuk pada slide mengenai visi dan misi. Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten adalah lingkungan hidup yang lestari untuk mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Provinsi Banten Emas 2045. Visi ini memberikan arah bahwa pembangunan lingkungan di Banten berorientasi pada keberlanjutan dan kepentingan generasi mendatang. Adapun misinya terdiri dari yang pertama, mengembangkan perencanaan lingkungan hidup yang efektif, yang kedua, mengembangkan ekonomi hijau melalui pengendalian lingkungan yang inklusif dan partisipatif, yang ketiga, mengembangkan penegakan hukum lingkungan hidup yang kuat dan adil, yang keempat, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk memahami kondisi internal organisasi, kita beralih pada slide berikutnya yang membahas tentang kekuatan atau strategi Dinas Lingkungan Hidup. Kekuatan yang dimiliki antara lain: satu, komitmen kuat pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Yang kedua, lembaga dan perangkat daerah khusus di bidang lingkungan hidup yang berfungsi aktif. Yang ketiga, program tata kelola digital dan kolaboratif mulai diterapkan untuk efektivitas layanan. Yang keempat, sumber daya manusia berpengalaman dalam pengendalian dan pengawasan lingkungan. Pada bagian kelemahan terdapat 4 poin utama. Yang pertama, anggaran pengelolaan lingkungan yang masih terbatas. Yang kedua, koordinasi lintas sektor dan daerah belum optimal. Yang ketiga, kualitas data lingkungan belum merata. Yang keempat, partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih rendah. Pada bagian peluang terdapat 4 poin utama. Yang pertama, dukungan kebijakan nasional dan global terhadap transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, potensi ekonomi hijau pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata ramah lingkungan. Yang ketiga, dukungan lembaga donor dan swasta dalam program adaptasi perubahan iklim. Yang keempat, perkembangan teknologi digital yang mendukung sistem monitoring lingkungan. Untuk ancaman terdapat 4 poin berikut. Yang pertama, meningkatkan intensitas bencana ekologis akibat perubahan iklim. Yang kedua, urbanisasi dan ekspansi industri yang menambah tekanan lingkungan. Yang ketiga, ketidakpastian kebijakan fiskal dan dukungan anggaran pusat. Yang keempat, lemahnya kesadaran publik terhadap pola hidup berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor kekuatan. Untuk kekuatan pertama, yaitu komitmen kuat pemerintah daerah terhadap visi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau dengan nilai 4, bobot 0,25, rating 4, dan skor 1,00. Kekuatan kedua, adanya lembaga dan perangkat daerah khusus bidang lingkungan yang berfungsi aktif dengan nilai 4, bobot 0,20, rating 4, dan skor 0,80. Kekuatan ketiga, program tata kelola digital dan kolaboratif mulai diterapkan dengan nilai 3, bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Kemudian kekuatan keempat, yaitu sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang pengendalian lingkungan dengan nilai 3, bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Secara keseluruhan, faktor kekuatan menghasilkan total nilai 14, total bobot 0,70, dan total skor 2,55. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor kelemahan, yaitu kelemahan pertama, anggaran pengelolaan lingkungan yang masih terbatas dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Kelemahan kedua, koordinasi lintas sektor dan daerah belum optimal dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Kelemahan ketiga, kualitas data lingkungan belum merata antar wilayah dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Terakhir, kelemahan keempat, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Secara total, faktor kelemahan memiliki total nilai 8, total bobot 0,40, dan total skor 0,80. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis faktor eksternal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, yaitu opportunity dan threat. Saya akan mulai dari faktor opportunity. Untuk peluang pertama, terdapat dukungan kebijakan nasional dan global terhadap transisi energi dan pembangunan berkelanjutan dengan nilai 4, bobot 0,25, rating 4, dan skor 1,00. Selanjutnya, peluang kedua yaitu potensi ekonomi hijau pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata ramah lingkungan dengan nilai 4, bobot 0,20, rating 4, dan skor 0,80. Peluang ketiga adalah dukungan lembaga donor dan swasta terhadap program adaptasi perubahan iklim dengan nilai 3, bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Kemudian peluang keempat yaitu perkembangan teknologi digital untuk monitoring lingkungan dengan nilai 3, bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Secara keseluruhan, faktor peluang menghasilkan total nilai 14, total bobot 0,70, dan total skor 2,55. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor threat. Untuk ancaman pertama, terdapat peningkatan intensitas bencana ekologis akibat perubahan iklim dengan nilai 3, bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Ancaman kedua adalah urbanisasi dan ekspansi industri yang meningkatkan tekanan lingkungan dengan nilai 3, bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Ancaman ketiga yaitu ketidakpastian kebijakan fiskal dan dukungan anggaran pusat dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Terakhir, ancaman keempat adalah lemahnya kesadaran publik tentang pola hidup berkelanjutan dengan nilai 2, bobot 0,10, rating 2, dan skor 0,20. Secara total, faktor ancaman memiliki total nilai 10, total bobot 0,45, dan total skor 1,15. Selanjutnya, skor IFAS dan EVAS. Pertama, kita mulai dari IFAS atau Internal Strategy Factor Analysis Summary. IFAS digunakan untuk melihat kondisi internal organisasi melalui dua aspek, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dalam analisis ini, total kekuatan adalah 2,55, total kelemahan adalah 0,80. Kemudian dihitung dengan rumus IFAS strength dikurang weakness sehingga 2,55 dikurangi 0,80, hasilnya 1,75. Artinya kekuatan organisasi jauh lebih besar dibandingkan kelemahannya, sehingga secara internal organisasi berada dalam kondisi cukup kuat dan stabil. Selanjutnya kita masuk ke EVAS atau External Strategy Factor Analysis Summary. EVAS digunakan untuk menilai lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Dari analisis, total peluang adalah 2,55, total ancaman adalah 1,15. Dengan rumus yang sama, EVAS opportunity dikurang threat, maka 2,55 dikurang 1,15 menghasilkan 1,40. Maknanya lingkungan eksternal memberikan peluang yang lebih besar daripada ancaman, sehingga organisasi memiliki kondisi eksternal yang cukup mendukung pengembangan strategi. Secara keseluruhan, kondisi organisasi berada pada posisi yang menguntungkan untuk berkembang karena memiliki kekuatan yang dominan serta peluang dari lingkungan luar yang dapat dimanfaatkan. Diagram SWOT menunjukkan posisi organisasi berada di kuadran 1 yang berarti kekuatan dan peluang lebih dominan dibanding kelemahan dan ancaman. Posisi ini menggambarkan kondisi yang sangat menguntungkan karena organisasi memiliki modal internal yang kuat serta peluang eksternal yang besar untuk berkembang. Pada matriks SWOT bagian strategi SO, kekuatan seperti komitmen pemerintah daerah dan lembaga lingkungan yang aktif dimanfaatkan untuk mengambil peluang berupa dukungan kebijakan nasional dan potensi ekonomi hijau. Strategi yang dihasilkan berfokus pada pengembangan program ekonomi hijau dan peningkatan inovasi pengelolaan lingkungan agar potensi daerah dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, implementasi atau prinsip manajemen. Yang pertama ada kejelasan tujuan. Implementasi strategi harus diawali tujuan yang jelas dan terukur. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sebagai fokus utama yang kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas seperti edukasi lingkungan digital, monitoring dan penguatan kolaborasi. Yang kedua, keselarasan strategi.
Strategi harus selaras dengan visi organisasi dan kondisi eksternal. Strategi SO Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkan potensi ekonomi hijau dan dukungan kebijakan nasional diselaraskan dengan peluang eksternal seperti teknologi digital, dukungan donor dan potensi sektor pertanian serta pariwisata hijau. Yang ketiga, komitmen kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat menjadi inti keberhasilan implementasi strategi. Dipimpin Dinas Lingkungan Hidup berperan memastikan kontensi, arah kebijakan, memberikan dukungan terhadap inovasi internal dan menjaga komitmen pegawai dalam menjalankan program Eco Innovation. Yang keempat, ada pengelolaan sumber daya. Implementasi memerlukan pengalokasian sumber daya yang efektif. Dinas Lingkungan Hidup mengoptimalkan sumber daya manusia berpengalaman, menambah kapasitas melalui pelatihan teknologi lingkungan, serta mengatasi keterbatasan anggaran melalui kerjasama dengan lembaga donor, CSR, perusahaan, dan akademisi. Yang kelima, ada koordinasi dan kolaborasi. Menekankan pentingnya koordinasi lintas unit dan kerja sama eksternal. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan kolaborasi dengan pemerintah, kabupaten atau kota, dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi dalam program edukasi lingkungan, pemantauan partisipasi, dan implementasi praktik ekonomi hijau. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi. Setiap strategi harus dipantau melalui sistem kontrol. Dinas Lingkungan Hidup menerapkan monitoring digital kualitas udara dan air, melakukan evaluasi berkala, serta menyesuaikan strategi sesuai perkembangan dinamika eksternal, termasuk risiko perubahan iklim. Balance Scorecard Dinas Lingkungan Hidup Banten menunjukkan kinerja dari 4 perspektif: finansial 68%, customer 88%, internal 81%, dan learning dan growth 89%. Persentase ini menggambarkan tingkat pencapaian indikator kinerja pada tiap perspektif yang meliputi efisiensi anggaran, peningkatan kepuasan masyarakat, optimalisasi operasional persampahan, serta penguatan inovasi digital dan kompetensi pegawai. Secara keseluruhan, angka tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dan terarah dalam meningkatkan layanan dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Kesimpulan dari analisis IFAS, SWOT, dan BSC menempatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten pada kuadran 1, yaitu strategi agresif dengan dominasi kekuatan dan peluang 2,55. Kondisi ini menunjukkan kapasitas organisasi yang kuat untuk mendorong kebijakan ekonomi hijau dan eco-innovation, kekuatan institusional, sumber daya manusia, dan digitalisasi mendukung pemanfaatan peluang kebijakan dan teknologi. Prinsip manajemen strategi, kejelasan tujuan, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, koordinasi, serta monitoring menegaskan arah kinerja yang solid, meski meningkatkan partisipasi publik dan efisiensi anggaran tetap diperlukan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.